pendidikan, ya, ahli pendidikan nih, para ahli hari ini mereka mengungkapkan atau menyatakan bahwa manusia itu pada prinsipnya dia dipengaruhi oleh 4 faktor. Nah, manusia itu pada prinsipnya rata-rata dipengaruhi oleh 4 faktor. Pertama ada faktor ayah, kedua ada faktor ibu, yang ketiga faktor sekolah, pendidikan, yang keempat faktor lingkungan. Jadi mau lepas dirinya apa jelema mah? Cara pikirna, cara pandangna, cara gaulna, nggak sih, pasti kepengaruhi ke 4 faktor. Dan paling dominan rata-rata juga faktor pendidikan dan gurunya. Kalau sekarang lingkungan maksud saya, pendidikan dan lingkungannya. Nah kita lihat Nabi Muhammad atau Muhammad kecil, dia dilahirkan sudah tidak punya ayah. Ayahnya wafat masih dalam kandungan. Pertanyaannya, mungkinkah dia dididik oleh ayahnya? Sudah terbantahkan, tidak mungkin. Karena dilahirkan sudah tidak punya ayah. Artinya tidak mungkin dipengaruhi oleh seorang ayah. Lalu ketika dilahirkan, beliau dihantarkan ke satu daerah perkampungan di pedesaan, jauh dari keramaian, disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, dan itu jauh dari ibunya. 5 tahun kemudian setelah disusukan oleh beberapa orang susuan, diantarkan kepada ibunya Aminah. Kemudian bapak yang dirahmati Allah, 5 tahun 3 bulan Aminah mengajak Muhammad kecil untuk menziarahi makam ayahnya, dan di tengah-tengah perjalanan Aminah wafat. Berarti Muhammad pun tidak dipengaruhi oleh faktor ibu. Bagaimana mungkin ibu akan mendidik dia dalam usia 5 tahun 3 bulan? Sedangkan usia 5 tahun ahli pendidikan, ini ahli pendidikan bukan menurut saya. Kata ahli pendidikan, usia 5 tahun balita itu kan usia bermain, bukan usia belajar. Usia bermain, Pak. Usia 5 tahun ke bawah itu usia bermain. Dia bermain saja silahkan. Kasih kesenangan saja dia bermain. Nah, usia 5 tahun ke atas baru kita ajari sesuatu. Sehingga usia 5 tahun itu atau balita itu yang ada hanya bagaimana dia senang untuk bermain, dan tidak boleh kita paksa sebetulnya secara psikologis. Sehingga saya lihat kalau di Arab itu, di Madinah, di Masjidil Haram ya, ada anak-anak perempuan dia lari-lari gitu, rambutnya perempuan itu, rambutnya keriting, pirang, nggak pakai kerudung gitu. Maksud saya, boleh kita mengajari anak pakai kerudung usia 3-4 tahun, tapi kalau nggak mau jangan dipaksa, Pak. Karena dia belum, kita sudah menghalangi haknya, kita sudah mengganggu haknya. Karena dia kalau dia tidak mau, ya udah biarkan saja, karena belum ada kewajiban di situ menutup aurat. Itu juga lari-lari begitu, dibiarkan saja dia bermain, dia bersenang-senang, kan begitu. Artinya tidak mungkin Muhammad kecil juga dipengaruhi oleh ibunya. Hanya 3 bulan setelah 5 tahun 3 bulan ibunya pun wafat. Berarti yang kedua terbantahkan. Yang ketiga, faktor pendidikan. Dari mana beliau belajar? Tidak belajar. Makanya beliau disebut Nabiyil Ummi. Ummi itu secara bahasa keibuan. Ummi atau juga dia tidak pandai menulis dan membaca. Ummiyun ya. Dalam bahasa Arab itu ada tasdid dalam kalimat, dalam mim itu ummi atau ya, ummiyun. Itu artinya dia tidak pandai menulis dan membaca. Dan Muhammad kecil, dia tidak memahami referensi-referensi kenabian sebelumnya. Makanya ketika wahyu pertama datang, beliau tidak tahu apa-apa. Beliau sangat tidak tahu apa-apa. Yang paling tahu adalah Khadijah. Khadijah sudah tahu dari referensi pamannya Waraqah bin Naufal dari Nasrani. Nah ini menarik ini ya. Tidak tahu apa-apa beliau. Jadi beliau tidak dipengaruhi oleh pendidikan. Lingkungan apalagi. Dalam lingkungan yang luar biasa pada waktu itu, beliau tetap menjadi seorang al-amin. Beliau menjadi orang yang cerdas, fatonah. Bagaimana ketika ada memperebutkan siapa yang berhak memindahkan Hajar Aswad ketika Ka'bah waktu diterjang banjir, Muhammad dengan cerdasnya dia mengambil serban, menghamparkannya, meletakkannya Hajar Aswad di tengah-tengah, dan menyuruhnya kepada setiap suku kaum bangsa-bangsa pada waktu itu, kaum-kaumnya memegang hujung serbannya. Jadi ada 4 kaum di situ, ada 4 suku yang memegangnya, sehingga semua kebagian. Cerdasnya Muhammad. Pertanyaan besarnya, saha atau nu ngajarkeuna? Ini Allah ingin Muhammad itu tidak terkontaminasi oleh lingkungan, oleh ayah, oleh ibu, ya, kemudian oleh pendidikan. Tapi Muhammad atau Rasulullah seringkali menyampaikan kepada para sahabat, "Adabani Rabbi, Tuhanku yang telah mendidikku." Itu jawabannya. Fa ahsana ta'dibi, dan itu adalah sebaik-baik didikan.
Jadi murni Allah yang mendidiknya. Lagi-lagi ini set plan-nya, rencananya jauh-jauh hari sudah Allah gambarkan, sudah Allah rencanakan. Sehingga sangat-sangat saya tidak setuju kalau dikatakan Muhammad sesat ketika kecil. Atau juga ada sekarang orang yang mengutak-atik, oh ibu bapaknya itu kafir katanya. Nauzubillahi min dzalik. Allah sudah memilihnya. Allah sudah memilihnya. Ada yang mengutak-atik juga. Itu kan cina Abdullah sama Aminah juga kafir atasnya. Saya kira apa maksudnya mengutak-atik harus ayahnya kafir ini? Saya kira tidak menjadi sesuatu yang mempengaruhi keimanan atau menambah keimanan. Tidak perlu dibahas. Ya. Tapi yakinlah Nabi Muhammad itu dipilih oleh Allah dan terpilih secara jalur yang suci, yang bersih dari kemusyrikan dan kekafiran. Percayalah itu. Kenapa? Karena itulah hanya satu-satunya, itulah yang akan menjadikan kita semakin beriman, semakin percaya dan semakin mencintai Nabi Muhammad. Tidak lagi mempermasalahkan, cuma udah bohong pernah sesat. Cuma memperingati maulud. Nah, itu bahasa-bahasa itu bahaya itu. Itu akan menimbulkan nanti menjadi gonjang-ganjing dalam generasi kita. Hari penyanyi K-popnya, penyanyi lebih kenal gitu. Hari terhadap nabinya yang harus kita agungkan, harus kita cintai, semakin jauh. Nauzubillahi min dzalik. Banyak penting. Maulid itu membahas tentang waktu kelahirannya. Kalau maulud itu beda artinya ya. Ini makanya kita peringatan maulid apa maulud? Beda artinya. Kalau maulid kita sedang membahas tentang waktu kelahirannya. Tapi kalau maulud kita menceritakan, membahas, mengambil ibrah tentang siapa yang dilahirkan. Kan gitu kan? Tentu tidak ada yang bisa membantah kalau membahas tentang Nabi Muhammad, tentang akhlaknya. Allah memuji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh pada dirimu wahai Muhammad terdapat budi pekerti yang agung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu barangkali mengenal sosok Nabi Muhammad SAW. Dia sudah menjadi suri tauladan. Pandangan yang kedua, bukan hanya diukur atau dibatasi dari sejak usia 40 tahun, bahkan jauh sebelum beliau dilahirkan atau dari sejak beliau masih kecil, sejak dilahirkan. Karena beliau dijaga oleh Allah. Jangan lagi ada pikiran dalam pikiran kita, Muhammad bahulanya kumahanya kerletikna. Nah, ayah di cenah penceramah, kalau seandainya Nabi Muhammad atau Muhammad kecil lahir di Indonesia, dia pun akan mencuri jambu. Aduh, cerita aneh-aneh lah gitu ya. Kalau dia sedang bermain waktu kecil, dia akan mencuri jambu. Akan main layang-layang. Saya kira lah terlalu jauh kita ngapain gitu. Kita harus lagi membahas, mengandai-andai ya tentang Muhammad kecil. Ya, kita yakin saja bahwa Nabi Muhammad itu sudah direncanakan dan dipilih oleh Allah. Bahkan informasinya jauh-jauh hari sudah disampaikan dalam kitab-kitab terdahulu, dalam kitab Zabur, dalam kitab Taurat. Makanya referensi tentang Nabi Muhammad itu jauh lebih diketahui oleh orang Yahudi dan Nasrani. Hanya bedanya ketika Muhammad lahir, mereka mengingkarinya. Itulah bedanya kita dengan orang Yahudi dan Nasrani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antaranya juga apa yang diwariskan oleh beliau Nabi Muhammad SAW. Kita tahu salah satu warisan terbesarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Lang tadillu ing tamassaktum bihima. Al-Quran dan Sunnah. Tapi untuk memahami dan mempelajari Al-Quran dan Sunnah, sekali lagi tidak cukup memegangnya. Ya? Tidak cukup kita hanya mengatakan saya kembali kepada Quran dan Sunnah tanpa kita memahami isinya dari para ulama. Da orangnya pada nginum pak, pada ngaleut, ente langsung tina tekona. Ya, dicicikan lah kata gitu ya. Nah, itulah hanya mereka lah yang diberikan keahlian dan yang fokus seperti Imam An-Nawawi ini, ya, penyusun kitab Riyadhus Shalihin ini. Imam Nawawi itu luar biasa. Saya baca biografinya, sejarahnya, masya Allah ya. Imam Nawawi itu orang An-Nawa ya, dia bukan orang Mekah, orang Madinah, tapi dia mengabdikan dirinya berguru kepada ulama-ulama terkenal pada waktu itu, sampai disebutkan dalam sejarah dia termasuk ulama, dikomentari oleh para ulama yang lain, termasuk ulama yang paling waro dan paling hati-hati terhadap makanan yang haram. Itu Imam Nawawi. Sampai-sampai Imam Nawawi itu dia
hampir dibunuh oleh penguasa pada waktu itu karena dia menolak apa yang diajak oleh penguasa. Itu Imam Nawawi. Dan dalam sebuah kisah atau biografi Imam Nawawi, dia luar biasa, diantaranya sampai kadang dia lupa makan dan minum, badannya pun kurus ya, demi mencurahkan segala waktunya untuk menulis kitab dan mengabdikan diri kepada Allah. Makanya karya-karyanya fenomenal. Ada Al-Azkar dalam bidang zikir tasawuf kan, dalam bidang hadis ada Riyadus Sholihin, kemudian juga ada Syarah Al-Muhadzab dan lain-lainnya, ada karya Imam Nawawi yang besar itu ya. Ini menunjukkan bahwa para ulama yang sudah kita jadikan sebagai rujukan untuk kita berdakwah, untuk kita beramal, jangan khawatir tentang kewarwan dan usahanya, badlul wus'inya, tentang kesungguh-sungguhannya dalam mengarahkan segala kemampuan mereka. Jadi dalam hal ini kita tidak lagi mempermasalahkan lah ya, tidak lagi mempermasalahkan tentang kewarwan mereka, tentang kehebatan mereka, keikhlasan mereka menyusun kitab-kitab, ingin bagaimana umat setelahnya atau muslim setelahnya mereka semakin cerdas, semakin tahu. Kita tidak perlu mempermasalahkan lagi itu. Meskipun dalam kenyataannya ada hal-hal yang menjadi perbedaan cara menafsirkan di antara para ulama-ulama fikih ataupun ulama-ulama yang lainnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kita baca satu